Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mradafin Karimani dari Universitas Mercu Buana, program studi Teknik Informatika. Dalam mata kuliah Perancangan Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart dari studi kasus di tempat saya bekerja. Saya bekerja di PT Bali Tower Indo Sentra yang bergerak di bidang penyedia layanan internet. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya. Dalam perancangan flowchart sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart atau yang dikenal juga dengan bagan alir adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi atau berbeda-beda antara satu dan lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap rancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu input, yang kedua proses, dan juga output. Fungsi flowchart. Flowchart memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses. Lalu jenis-jenis flowchart. Flowchart memiliki beberapa jenis diantaranya ada flowchart sistem, lalu ada flowchart dokumen, flowchart skematik, flowchart program, dan flowchart proses. Sekarang saya akan menjelaskan simbol-simbol yang ada di dalam flowchart. Yang pertama, ini ada terminator simbol. Terminator simbol adalah simbol yang digunakan sebagai permulaan atau akhir atau akhiran dari suatu proses. Yang ini, tanda panah ini adalah flow direction symbol. Simbol ini digunakan guna menghubungkan simbol satu dengan simbol lain atau connecting line. Yang ketiga ada processing symbol. Yang ini processing symbol yang berbentuk persegi panjang. Processing symbol digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Pada bidang industri, proses produksi barang, simbol ini menggambarkan kegiatan inspeksi atau yang bisa dikenal dengan simbol inspeksi. Lalu selanjutnya ada input-output simbol yang berbentuk genjang-genjang. Input-output simbol menunjukkan proses input-output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Lalu selanjutnya ada decision symbol. Decision symbol adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau sub-proses. Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan dirinci di tempat lain. Lalu ada konektor on page. Ini konektor yang berbentuk bulat. Adalah simbol yang fungsinya untuk menyederhanakan hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan seperti ini, agar flowchart juga terlihat lebih rapi dan memudahkan bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart studi kasus tempat saya bekerja. Saya bekerja sebagai teknisi fiber optik. Pertama, kita mulai dulu, kita masukkan simbol terminator. Lalu saya melakukan input. Di sini site termonitor down dari sistem kantor saya. Lalu masuk ke bagian proses. Di proses, NOC atau Network Operation Center melakukan open turbo ticket atau membuat turbo ticket. Kemudian sekarang decision itu kan tadi sudah dijelaskan pemilihan. Di sini saya menggunakan apakah impact ke customer saya. Nah, jika iya, tim menuju ke site, saya menuju ke site yang down tadi. Jika tidak, NOC tadi akan memonitornya dulu. Lalu di sini selanjutnya saya menggunakan konektor
terminator ini supaya rapi aja sih sebenarnya, supaya nggak terlalu ke bawah. Lalu saya menggunakan decision lagi di sini. Nah, apakah set tersebut sudah termonitor, set yang tadi, jika saya kan tadi habis melakukan troubleshoot. Jika iya, NOC akan close trouble ticket, artinya trouble ticket sudah selesai. Kalau tidak, saya akan melanjutkan troubleshoot lagi. Nah, lalu terakhir saya gunakan terminator lagi dan selesai.